Kalau orang yang banyak ilmu namanya al-allamah. Nah, itu kalau bahasa kita orang Indonesia, orang alim itu allamah. Artinya apa? Orang yang mengetahui banyak bidang dalam ilmu syariat dan dia tahqiq, bukan cuma tahu baik, menguasai. Itu namanya al-allamah. Kalau ulama, barang siapa yang tahu satu masalah di dalam agamanya, berarti dia orang alim. Misal, sholat Isya, hukumnya apa? Wajib, tahu semua kita. Wajib, berarti kita semuanya termasuk orang yang alim. Itu satu ilmu. Kalau kita tahu lebih dari 3 ilmu, berarti kita ulama namanya. Dan ini dari segi bahasa. Cuma biasanya disebut orang kalau ulama itu udah fier, udah di mana, sudah ilmunya luar biasa. Nah, tapi kita tergolong orang-orang alim, orang-orang yang menuntut ilmu, yang tahu 3 lebih masalah di dalam syariat kita. Apalagi banyak. Tahu 3 baik hukum dalam syariat kita, berarti kita sudah alim. Apalagi banyak. Kedudukan kita akan lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqila ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal? Rasulullah mengatakan al-ilmu billahi azza wa jalla. Amal yang paling afdal adalah ilmu atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, dan yang berkaitan dengan itu semuanya, dalil-dalil akal dan nakalnya. Ini yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, faqila ayyul a'mali tazid? Apakah apa ada satu amal yang lebih afdal dari itu yang kau sebutkan tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu billah. Tetap Rasulullah mengatakan al-ilmu billah. Ilmu atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat agak ini sedikit, nas'alu anil ilmi wa tujibu anil nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Kami ini nanya amal, kami nanya amal ya Rasulullah. Ayyul a'mal, perbuatan apa? Engkau menjawabnya ilmu, kami nanyakan amal, bukan ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dijawab, faqala inna qalilal ilmi yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Kata Rasulullah, inna qalilal amal, sungguhnya sedikit amal akan bermanfaat kalau kita ada ilmu atau mengetahui tentang Allah, walaupun amal kita tidak banyak. Itu lebih manfaat ketimbang apa? Ketimbang banyak amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Banyak amal itu semua tidak akan jadi manfaat kalau kita tidak mengetahui Allah, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tahu tentang Allah, artinya sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan akidah 50, akidah 50, itu sudah cukup walaupun amal kita sedikit. Tapi ini bukan anjuran untuk beramal sedikit, cuma perbandingan saja dari Rasulullah. Andai kita tahu semua itu dan amal kita lebih banyak, maka akan lebih afdol ketimbang orang yang tahu amalnya sedikit. Begitu. Nah, itu satu yang menjelaskan, ya banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan mengenai ilmu pada yang menjelaskan keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu serta orang-orang yang berilmu. Cuma yang dimaksud ilmu ini apa semuanya? Ya, semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Cirinya kita tambah takut kepada Allah. Ketika kita mempelajarinya, kita tambah takut kepada Allah. Kemudian kita lebih mengetahui kekurangan diri kita. Berarti ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita belajar ilmu justru tambah jauh dari Allah, tambah menjadi orang yang tidak mengetahui kekurangannya, tidak mengetahui aibnya, ketahuilah bahwa ilmu kita tersebut tidak ada manfaatnya. Rasulullah berdoa kepada Allah, diantaranya apa? Na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan habis batasnya di dunia saja. Kalau ilmu yang bermanfaat terus akan kita bawa ketika kita di alam kubur masih ada, ketika kita di akhirat pun akan masih tetap bermanfaat untuk kita. Nah itu, bukannya ilmu yang bermanfaat itu artinya yang sudah ratusan tahun yang lalu sekarang masih dibaca wong.
bukan jadi patokan itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena banyak karangan-karangan orang kafir pun yang 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu pun masih dibaca orang. Tergantung dari kitanya. Ketika kita membacanya, ketika kita mempelajarinya, adakah kita tambah takut kepada Allah? Adakah kita tambah pengenal aib diri kita, kekurangan diri kita? Ketika kita merasakan itu, berarti ilmu kita bermanfaat. Dan inti ilmu yang bermanfaat ada di dalam ilmu tasawuf. Itu inti ilmu bermanfaat. Kalau kita mau belajar tauhid, belajar fikih, belajar hadis, belajar yang lain, tidak belajar tasawuf, belum tentu kita akan menjurus pada mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena intinya ilmu yang bermanfaat ada di dalam ilmu tasawuf. Ada sebagian orang mencemooh, bahkan mengkafirkan orang yang belajar ilmu tasawuf. Pembahasannya akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat atas apa yang terdapat dalam kitab Syairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dan juga insyaallah menjadikan kita orang-orang yang akan mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini sehingga akan berguna bagi kita dalam kehidupan kita sekarang, di kubur kita dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fadhol.